Nah, saya gembira hari ini karena ternyata beberapa senior saya hadir. Ada Mas Rudi, ada Pak Danang, kemudian ada teman saya yang baik ini Bu Fitra. Saya baru tahu nih kalau ternyata ini pada join semua. Terima kasih sudah hadir di pertemuan hari ini dan bersedia ikut di program kami. Hari ini acaranya santai saja, jadi kami ingin menjelaskan bagaimana mekanisme perkuliahan, terutama hari yang kritis, yaitu hari atau kalau kami menyebutnya minggu pertama, karena biasanya itu akan menjadi hari pertama Bapak Ibu kuliah kembali di kalau yang alumni ITB ya di ITB kembali, begitu kalau yang bukan alumni ITB ya kira-kira pertama kali kuliah di ITB seperti apa. Dan karena situasinya online tentu memang berbeda, kondisiannya berbeda. Nah, kami ingin coba membantu Bapak Ibu sekalian. Hanya beberapa informasi saja yang nanti akan diawali dari Pak Andri, lalu kemudian insya Allah nanti Bu Rektor akan hadir. Hanya mungkin masih menunggu cucu katanya, kalau cucunya datangnya terlambat begitu. Jadi insya Allah nanti akan jam 10.20 beliau akan join dengan kita. Saya masih menunggu dari Pak Jaka. Nanti kalau kebetulan kurang fit minggu ini, jadi kalau Pak Jaka nanti hadir, insya Allah juga Pak Jaka WRAM juga akan hadir untuk menyambut Bapak Ibu sekalian. Karena sebenarnya status Bapak Ibu ini kan mahasiswa ITB, jadi harusnya diterima di sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru, tapi karena sudah lewat, jadi penerimanya hari ini saja begitu ya. Mungkin sebagai perkenalan, saya bersama Pak Andri. Pak Andri adalah Direktur Pendidikan Non-Reguler. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa selanjutnya berkomunikasi langsung kalau ada problem dengan Pak Andri. Nanti kita siapkan helpdesk-nya ya Pak Andri ya, seperti usulan dari itu. Lalu kemudian di sini juga ada Pak Yayan dari Direktorat Pengembangan Pendidikan. Nah, karena ITB akan menggunakan platform yang kami miliki yang disebut sebagai EduNext. Ini adalah platform untuk untuk LMS-nya ya. Jadi platform yang kita gunakan adalah platform dari EduNext yang dikembangkan dan dikelola oleh Pak Yayan. Lalu nanti juga ada Bu, di sini ada, walaupun nggak mau muncul, ada Bu Paramasanti, lalu kemudian ada Pak Irfan yang membantu Bapak Ibu dalam proses penerimaan. Lalu kemudian saya lihat lagi siapa yang belum muncul. Ya oke, nanti sambil jalan. Jadi acara hari ini adalah seperti saya sampaikan tadi, kami ingin menjelaskan bagaimana mekanisme perkuliahannya. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya di pengenalan, prosesnya adalah proses perkuliahan reguler gitu. Nah, sebagai awalan Pak Andri kira-kira akan ada yang disampaikan terlebih dahulu, Mangga Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Arief. Ya, perkenalkan nama saya Andri Dianugraha. Kebetulan saya ditugaskan oleh Bu Rektor di Direktorat Pendidikan Non-Reguler. Kalau Pak Arief, Direktorat Pendidikan yang regulernya, gitu ya Pak ya. Nah, ya, kami di sini bareng ada Pak Rahmat Sule, beliau Kasubdit Pendidikan Berkelanjutan. Saya kira nanti program ini kalau ada Bapak Ibu yang akan ditanyakan seiring dengan waktu, silakan menghubungi kami ya, saya ataupun Pak Rahmat Sule, beliau yang lebih teknisnya. Baik Bapak Ibu, program ini proses akademiknya sama dengan reguler, jadi disamakan nanti dengan mahasiswa yang reguler, artinya semua capaian mata kuliah itu harus tercapai, proses-prosesnya juga sama Bapak Ibu, tidak ada bedanya ya Pak Arief ya. Jadi mulai dari perkuliahan gitu kan, UTS, UAS, kuis, PR gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Sundanya mah wayahna diikuti gitu ya. Silakan diikuti. Jadi dinikmati saja gitu ya Bapak Ibu. Saya kira nanti mungkin akan bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa yang reguler, ada yang mungkin yang sebaya, bisa jadi yang usianya di bawah ataupun di atas. Saya kira itu. Sekali lagi kami aturkan terima kasih telah bergabung dengan program non-reguler, non-gelar di ITB ini. Saya kira itu pengantar dari kami ya, dari Direktorat Pendidikan Non-Reguler. Mungkin dari Pak Sule ini hadir, memperkenalkan diri dulu Pak Sule. Pak Sule barangkali nanti ada hal yang perlu ditanyakan, Pak Sule yang mana gitunya, nu mana. Nah ini. Maka silakan Pak Sule.
Pak Sule on cam dulu. Ya, terima kasih Pak Sule. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, peserta program non-reguler non-gelar. Senang bertemu Bapak dan Ibu semua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai hal-hal yang sifatnya lebih teknis, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andri, nanti mungkin bisa ditanyakan ke saya. Oke, mungkin itu aja perkenalan singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sule. Mangga saya kembalikan ke Pak Arief, Pak. Mungkin kita sambil jalan saja, Pak ya. Santai aja. Mangga, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi, bahwa perkuliahannya itu akan mengikuti dengan perkuliahan yang kelas reguler. Jadi mohon nanti ya diikuti sajalah prosesnya, dinikmati. Kalau kata Pak Andi, dinikmati saja karena bukan sesuatu yang menakutkan lah begitu ya. Dan saya kira akan bagi yang sudah lama tidak kuliah pasti akan ya menarik lagi memori-memori lama begitu ya. Tapi tentu tidak sekejam pada saat dulu gitu ya. tentu ini yang kami inginkan. Jadi silakan menikmati apa yang nanti akan disampaikan oleh para dosen, lalu kemudian berinteraksi dengan para mahasiswa reguler, lalu kemudian juga berinteraksi dengan dosen. Ya tugas ya dikerjakan gitu, lalu kemudian kadang-kadang ada PR ya dikerjakan saja PR-nya gitu ya. Jadi ujian jika diikuti. Pada prinsipnya kami akan memperlakukan Bapak Ibu sekalian seperti halnya mahasiswa reguler. Karena menurut saya itu penting supaya proses belajar mengajar di dalam kelas ya, kalau kelas virtual itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, informasi yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan Bapak Ibu masih ingat dengan, mudah-mudahan masih ingat dengan login di admission, karena nanti informasi untuk link perkuliahan hari pertama itu akan kami informasikan di link tersebut, di laman tersebut. Nah, nanti teman-teman dari Direktorat Pendidikan akan coba tunjukkan seperti apa. Lalu yang kedua, ITB akan menggunakan yang pertama menggunakan Zoom. Jadi hari pertama itu kami mengharapkan seluruhnya menggunakan Zoom. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya kami itu juga membuka kami punya fasilitas yang kedua yaitu Teams. Nah, hari ini kami akan tunjukkan, jadi seluruh mahasiswa non reguler termasuk Bapak Ibu itu akan memiliki akun, yang pertama adalah SSO. Kami menyebutnya SSO atau INA Login. Jadi SSO itu single sign on. Nah, itu adalah akun yang Bapak Ibu miliki untuk bisa masuk ke sistem-sistem kami. Yang kedua, Bapak Ibu punya akun Office. Semestinya Office-nya sudah dikirimkan via email, mohon dicek saja emailnya. Kalau nanti sudah ada, saya akan tunjukkan secara sekilas bagaimana penggunaan. Tapi prinsipnya itu sebenarnya adalah Office 365. Jadi di situ ada program aplikasi dari Microsoft Office plus ada MS Teams. Ya, jadi ada MS Teams di sana. Nah, MS Teams ini juga kami gunakan sebagai media untuk komunikasi atau bekerja atau belajar bersama begitu. Di sana ada video call, ada VCon-nya juga. Nah, dosen di ITB itu selama ini memang kami siapkan yang akunnya adalah Teams. Nah, yang ketiga, ini alhamdulillah baru saja kemarin saya mendapatkan informasi, kami ini punya mulai hari Senin, kami akan punya Zoom Corporate account. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan bisa menggunakan akun ini dalam rangka perkuliahan di ITB. Karena itu memang bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa baik reguler maupun non reguler. Nah, karena Bapak statusnya non reguler, Bapak Ibu, jadi bisa digunakan sampai akhir semester, gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan punya 3 akun. Yang pertama saya katakan adalah SSO, single sign on. Lalu kemudian yang kedua adalah akun Office. Yang ketiga adalah akun Zoom. Ya, untuk yang Zoom nanti akan menyusul karena mekanisme penggunaannya akan diatur kembali karena baru saja sign kontraknya hari Jumat kemarin. Jadi Senin kami sudah akan bisa menggunakan, tetapi tentu tidak bisa langsung kami bisa mendistribusikan kepada para mahasiswa begitu.
Kami mengharapkan nanti sebenarnya tergantung pilihan dosen itu akan menggunakan yang mana. Kalau misalnya bersepakat menggunakan Teams, yang akan dilanjutkan dengan Teams. Kalau bersepakat menggunakan Zoom, maka nanti dilanjutkan dengan Zoom. Tetapi secara prinsip kami akan fasilitasi, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah kalender akademik. Nah, di penjelasan saat saya dengan Pak Andri, itu saya sampaikan, Bapak Ibu sebenarnya punya hak untuk mengganti mata kuliah. Ya, jadi punya hak untuk mengganti mata kuliah. Nah, prosesnya itu bisa dilakukan pada minggu ke-4. Jadi kami menyebutnya sebagai periode perubahan rencana studi, periode PRS kalau mahasiswa Redler menyebutnya, periode perubahan rencana studi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan dan ternyata kuotanya masih ada di kelas yang Bapak Ibu inginkan, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami, nanti kami akan atur ulang. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pindah kelas ke kelas mata kuliah yang diinginkan. Nah, yang ketiga, perkuliahan ini biasanya di dalam tiga tahapan. Jadi minggu ke-8 itu biasanya akan ada mulai periode untuk UTS, ujian tengah semester. Nah, kemudian setelah minggu ke-14 kita akan masuk ujian akhir. Kalender akademik Bapak Ibu bisa lihat di laman CX. Nah, di CX itu termasuk yang kami akan tunjukkan. Kalau untuk yang bukan dari alumni ITB mungkin atau yang sudah alumni ITB tapi sudah terlalu lama lulusnya, mungkin tidak lagi kenal CX, nanti saya akan tunjukkan. Jadi ini ada laman yang di mana kami menyebutnya adalah laman sistem informasi akademik ITB. Sebutannya itu, nickname-nya itu CX. Kalau sejarahnya agak lucu, kenapa disebut CX? Katanya ya kayak kita nyebut CX itu, CX apa namanya kalau oknum ya CX gitu. Tetapi sekarang sampai hari ini tuh itu menjadi nama bekennya sistem kami itu. Jadi kita nyebutnya CX gitu. Lamannya akademik ITB ACID. Nah, di sana ada kalender akademik, Bapak Ibu bisa download, kemudian bisa baca. Di sana juga ada peraturan akademik juga tahun 2021. Silahkan Bapak Ibu mendownload juga, membaca jika ingin mengetahui sebenarnya aturan main di ITB itu seperti apa begitu ya, mangga silahkan dibaca begitu, karena itu berlaku untuk Bapak Ibu juga walaupun statusnya bukan mahasiswa reguler. Nah, kemudian informasi yang lain adalah di akhir setelah perkuliahan dan ujian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan yang kami sebut sebagai transkrip. Nah, transkripnya ini nanti kami akan buat dalam dua bentuk, dua versi ya Pak Andri ya. Saat versi pertama yang hard copy, versi kedua Pak Andri sudah menyetujui menggunakan versi digital. Ya. Digital ini bukan sekedar PDF, tetapi PDF yang digital signature-nya itu resmi, jadi diakui oleh seluruh dunia lah gitu. Karena dalam rangka untuk menjamin bahwa ini otentik gitulah. Ya, jadi ini sudah versinya sama dengan versi ijazah digital ITB. Jadi kalau nanti di akhir semester Bapak Ibu akan mendapatkan dua versi. Yang pertama bentuk hard copy, yang kedua bentuk PDF. Tapi PDF ini bukan sekedar PDF yang di-create biasa di rumah, tapi PDF yang ada autentifikasinya. Kami bekerja sama dengan Peruri dalam hal ini. Jadi ini tuh nanti yang tanda tangan adalah dekan, kemudian ada stem, ya kita nyebutnya stem dari ITB yang diverifikasi oleh Peruri. Jadi Bapak Ibu bisa cek nanti bahwa dokumen tersebut memang valid gitu ya. Kalau mau disampaikan ke ITB kembali juga kami akan bisa cek dengan mudah. Nah, itu di akhir semester. Nah, sekarang saya akan mulai satu persatu. Seperti saya katakan tadi, ini santai saja. Jadi satu persatu saya akan mulai. Mungkin saya minta Pak Irfan untuk membantu saya. Bisa ya Pak Irfan ya? Atau siapa yang itu? Ya, baik. Silakan Pak Irfan, kita tunjukkan dulu yang akunnya admission yang untuk melihat linknya Pak Irfan. Baik. Baik, terima kasih Pak Arif, Pak Andri, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Irfan, saya akan mencoba menampilkan halaman untuk melakukan untuk pertama kali masuk ke sistem non-reguler, non-gelar. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa melihat
halaman ini. Jadi ini adalah halaman yang sama dengan yang digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran. Untuk melakukan login masih digunakan login yang sama dengan saat Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran ke sistem non-reguler non-gelar. Jadi di sini halamannya ada di admission/registration/non-reguler. Kalau Bapak dan Ibu sekarang melakukan login, seperti yang saya contohkan seperti ini, Bapak dan Ibu akan melihat akun berikutnya, yaitu ada informasi terkait nomor induk mahasiswa yang sudah Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk melaksanakan perkuliahan, serta di sini juga ada username. Ini adalah untuk melakukan login ke halaman CX tadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arief, dan juga untuk ke Microsoft 365. Jadi ini juga berlaku. Nah, di sini ada juga alamat untuk melakukan perkuliahan pertama. Untuk data yang lain, sama seperti yang ditampilkan pada saat pendaftaran, ada data pribadi, alamat, dan lain-lain. Nah, mungkin di sini yang perlu juga saya tekankan adalah ada data tentang pembayaran biaya pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat status pembayaran biaya pendidikan yang harus dilunasi per kegiatannya. Kalau di sini sudah tercantum bahwa di sini dicontohkan untuk peserta yang belum melunasi biaya pendidikan tersebut. Namun informasi yang paling penting adalah yang ini, Pak, Bapak dan Ibu, yaitu informasi terkait username dan password yang akan digunakan untuk melaksanakan perkuliahan. Mungkin demikian, Pak Arief. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bisa ditunjukkan kalau mungkin informasi yang tadi tuition tadi Pak Irfan tolong ditunjukkan yang apa. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Jadi alhamdulillah dari Direktorat Keuangan kemarin sudah menyampaikan informasi Bapak Ibu jika berkenan tidak perlu menggunakan transfer tapi bisa menggunakan kartu kredit, lebih memudahkan. Termasuk juga ini membantu mahasiswa kami yang berada di luar negeri karena banyak keluhan kalau menggunakan proses transfer kan ya pertama ribet, yang kedua juga mahal juga karena ada biaya-biaya administrasinya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kartu kredit, mangga silahkan. Ini kami bekerjasama langsung dengan bank, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan keamanannya. Jadi ini sudah terjamin lah begitu. Kira-kira begitu. Jadi ini informasi yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Terima kasih Pak Irfan sudah bersedia membuka soal tuition fee karena rasanya kok nggak enak banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena gimana pun harus ada yang bayar gitu. Karena kami memang langsung memproses, jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar dulu untuk mendapatkan NIM, tapi karena memang harus disampaikan, jadi terima kasih Pak Irfan sudah menyampaikan. Baik, tolong ditunjukkan ke EduNext ya. Ke EduNext Pak, yang tadi linknya tadi. Link EduNext tadi Pak. Back dulu, back ya. Ya, jadi seperti disampaikan tadi, kita akan menggunakan platformnya EduNext sebagai media untuk pembelajaran. Nah, lalu kemudian nanti ada Pak Yayan yang akan menjelaskan ya tentang EduNext. Silakan Pak Yayan, mangga Pak Yayan. Saya stop share dulu sebentar. Ya, Oke. Baik, terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu dan Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Yayan dari Ditpangdik yang nanti akan sekilas memperkenalkan terkait dengan LMS EduNext. Izin share screen. Enggak. Oke, baik. Baik, Ibu dan Bapak, di tahun 2021 ini kita sudah menggunakan LMS EduNext, gitu ya, untuk Ibu dan Bapak nanti
melakukan proses pembelajarannya. Berikutnya apa sih itu EduNext? EduNext itu adalah salah satu LMS yang dimiliki ITB gitu ya. Jadi LMS ini media pembelajaran yang nanti akan digunakan oleh Ibu dan Bapak, baik oleh dosen dan juga oleh mahasiswa, gitu ya. Mulai dari nanti proses perencanaannya, kemudian mendistribusikan materinya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kebetulan juga EduNext ini adalah merupakan produk ITB, gitu ya. Meskipun ini baru diresmikan ini di tahun 2021 gitu ya. Ini masih muda, namun dari sisi fitur insya Allah ini sebagian besar sudah bisa memenuhi kebutuhan dari Ibu dan Bapak. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh EduNext? Ini di beberapa fitur yang ada di LMS EduNext ini. Yang pertama, nanti Ibu dan Bapak juga bisa mengakses link perkuliahan gitu ya, perkuliahan daringnya. Jadi nanti link perkuliahan daringnya bisa diakses melalui EduNext. Kemudian juga yang kedua, Ibu dan Bapak juga dapat mengakses materi kuliahnya, itu juga di EduNext, mulai dari nanti materinya berupa video, PPT, PDF, dan teks materi lainnya, itu juga bisa didapat di EduNext gitu ya. Kemudian juga ada fitur untuk forum diskusi, ya, sehingga nanti Ibu dan Bapak juga dapat berkomunikasi dengan rekan mahasiswa ataupun dengan dosen. Kemudian yang keempat, di sana juga di EduNext sudah ada fitur untuk pengerjaan tugas, kuis, dan ujian, serta jika mungkin dosennya juga membuatkan feedback gitu ya, atau pembahasan terkait kuis atau ujiannya juga itu sudah ada fiturnya di sana. Termasuk juga nanti Ibu dan Bapak dapat melihat nilainya, seperti itu. Kemudian juga di EduNext juga sudah ada fitur untuk penjadwalan tugas dan ujian, dan yang terakhir ada fitur untuk absensinya juga yang sudah terintegrasi juga dengan aplikasi CX yang dimiliki oleh Dirdik gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara mengakses ke EduNext-nya? Yang pertama, nanti silahkan Ibu dan Bapak dapat mengunjungi websitenya di edunext.itb.ac.id. Kemudian nanti Bapak dan Ibu nanti haruskan untuk login terlebih dahulu ya, untuk bisa mengakses fitur-fitur yang tadi disampaikan. Untuk loginnya, silakan Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan akun INA atau SSO yang tadi sudah disampaikan oleh tim Pak Arif, gitu ya. Nah, nanti bisa langsung masuk ke dalam LMS EduNext-nya. Berikut adalah call center-nya. Nanti Bapak dan Ibu jangan khawatir, gitu ya. Nanti setelah login gitu, coba nanti dilihat-lihat kalau ada hal-hal yang mungkin kurang bisa dipahami atau butuh penjelasan. Di sini ada care center-nya ya, untuk terkait EduNext silahkan bisa menghubungi di nomor berikut. Itu di sini juga ada layanan dari Dirdik-nya juga, dan juga ada DTSTI untuk terkait layanan SSO-nya. Begitu jika terjadi permasalahan pada akun SSO-nya. Jadi silahkan Ibu dan Bapak bisa mencatatnya seperti yang tampil di layar Ibu dan Bapak. Kemudian berikutnya saya akan coba tampilkan nanti ada video tutorial sekilas mengenal LMS EduNext-nya. Nanti saya akan tampilkan. Kemudian juga nanti ketika Ibu dan Bapak untuk saat ini ketika login ke dalam EduNext, mungkin yang hari ini tampil di layar EduNext Ibu dan Bapak itu hanya baru ditampilkan open course-nya gitu ya. Nanti karena akan dimulai mungkin di tanggal 23 mungkin ya, nanti untuk bisa mengakses secara full-nya seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, saya akan coba tampilkan sekilas panduan atau tutorial terkait penggunaan LMS EduNext ini. Sudah ada suaranya, Pak Arif? Sudah. Selamat datang di tutorial EduNext untuk mahasiswa. Di video ini, kita akan melihat sekilas bagaimana cara menggunakan EduNext untuk kegiatan perkuliahan di ITB. Pertama-tama, bagaimana cara masuk ke EduNext? Buka browser, sebaiknya gunakan Microsoft Edge atau Google Chrome, dan ketik URL edunext.itb.ac.id. Kita akan dibawa ke landing page seperti ini. Di sebelah kanan atas, klik sign in.
Pilih SSO login, dan masukkan username dan password akun INA SSO, yaitu akun yang sama yang digunakan untuk login ke dalam sistem SIX. Klik login. Setelah login, kita akan dibawa masuk ke halaman dashboard EduNext. Di sebelah kiri, terdapat navigation panel utama, di mana kita dapat melihat beberapa hal, seperti homepage, daftar kelas di My Courses, apa yang harus dilakukan, yaitu tugas dan exam di to-do list, video conference, daftar tugas atau assignment, daftar kuis dan ujian atau exam, discussion, dan absensi atau presence. Di panel tengah atas terdapat open course, yaitu kelas yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademis ITB. Contohnya kelas berkenalan dengan EduNext. Di sebelah panel tengah bawah, terdapat seluruh mata kuliah yang sedang kita ambil. Kita dapat juga mencari mata kuliah di search bar ini. Sekarang, mari kita coba masuk salah satu mata kuliah. Di sini adalah pengenalan komputasi. Saya klik. Di layar ini, kita bisa melihat informasi introduksi tentang kuliah yang diberikan oleh dosen. Dari pertemuan pertama sampai keterangan singkat lainnya. Kita juga dapat melihat nama dosen pengampu. Yuk sekarang kita masuk. Klik Open Course. Ini adalah tampilan utama mata kuliah di EduNext. Mata kuliah di EduNext diatur menjadi modul-modul yang dapat dilihat di panel daftar isi di kiri. Di sini kita bisa melihat modul 1 adalah introduksi, modul 2 adalah impact of computing, dan seterusnya. Modul yang dapat diakses akan bertanda hijau, yaitu aktif. Terkadang akan ada beberapa modul yang bertanda abu-abu atau inaktif. Artinya, belum dapat kita akses untuk saat ini. Untuk mengakses suatu modul, klik modul yang diinginkan di daftar isi. Saya akan masuk ke modul 1, introduksi. Biasanya, dosen akan menyediakan tautan video conference di setiap modul. Di sini ada pertemuan minggu 1 memakai Zoom. Untuk masuk, kita tinggal klik Join Conference. Di dalam setiap modul, dosen akan memberikan berbagai macam materi kuliah dari berbagai media. Di sini kita dapat melihat introduksi berbentuk PPT. File PPT dapat langsung dilihat dan dinavigasi di dalam EduNext. Namun kita juga dapat mendownload kopi dari file tersebut untuk dipelajari kemudian. Selain itu, kita juga dapat melihat video secara langsung di EduNext. Video dapat langsung di-play atau kita juga dapat pergi ke YouTube. Pengenalan komputasi. Selain mengakses materi, kita juga dapat berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa maupun dosen melalui forum diskusi. Di sini dapat kita lihat forum diskusi minggu 1. Saya klik, maka terlihat perintah untuk diskusi. Di sini memperkenalkan diri. Saya tulis, salam, saya Alia. Saya add comment. Setelah itu, kita juga dapat mengerjakan tugas maupun kuis atau ujian langsung di EduNext. Mari kita lihat, untuk minggu 2, selain materi, terdapat PR. PR 1 adalah dampak teknologi, refleksi dari fiksi populer. Di sini kita dapat membaca soal dari tugas tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan melalui text box atau dengan mengupload suatu file. Kita coba upload file. Di sini saya dapat memilih file tugas yang telah saya kerjakan. Saya upload, lalu saya tulis terlampir tugas saya. Saya submit. Nah, jika kita sudah submit, ini artinya tugas kita berupa draft. Belum selesai, masih bisa kita edit. Jika kita sudah selesai, maka kita akan klik send. Yes. Terakhir,
Mari kita mencoba mengerjakan kuis. Di sini kita melihat ada kuis 1 di modul 3. Kita klik. Kita bisa melihat tanggal mulai, tanggal berakhir, dan durasi dari kuis. Tapi di mana kuisnya? Untuk mengaksesnya, kita pergi ke navigasi panel sebelah kiri. Ada exams. Saya klik. Di sini kita bisa melihat daftar kuis atau ujian yang dapat kita laksanakan. Saya klik Start Exam. Kita diminta berjanji. Tentunya kita tidak akan curang ya. Saya janji. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 pertanyaan di kuis. Lalu waktunya ada 15 menit. Sekarang tinggal 14 menit lebih sedikit. Saya pergi ke next question. Di sini ada pertanyaan Windows, Linux, dan Mac adalah contoh dari, saya jawab. Nah, di sini adalah soal isian. Untuk soal jenis seperti ini, jangan lupa klik Send Answer. Lalu saya pergi ke pertanyaan selanjutnya. Saya jawab, ternyata tertinggal 1. Nomor 1 belum saya kerjakan, warnanya masih putih. Saya pergi ke nomor 1. Di sini saya jawab. Saya periksa satu-satu. Jawabannya sudah benar. Lalu saya selesaikan ujiannya. Yes. Nah, saya bisa melihat nilai saya secara langsung. Dapat 100. Hore. Demikian kita sudah mengenal sedikit tentang EduNext. Bagaimana jika kita menemui masalah dalam pembelajaran di EduNext? Jangan khawatir, ada sejumlah care center yang siap membantu sesuai kebutuhan. Jika masalahnya dalam penggunaan EduNext-nya sendiri, seperti waktu menyerahkan tugas atau mengakses materi, hubungi call center EduNext. Kalau masalahnya terkait akun, seperti lupa password, maka hubungi DSTI. Jika menemui masalah terkait perkuliahan, bisa mengontak Ditdik. Terakhir, jika masalahnya terkait dengan kemahasiswaan, maka Ditnawa adalah tempat yang tepat untuk dikontak. Terima kasih dan selamat belajar. Baik, Pak Arif, mungkin itu saja yang terkait perkenalan dari EduNext. Terima kasih, Pak Yayan. Ya, mudah-mudahan sudah bisa. Tapi saya kira sangat intuitif dan interaktif lah ya di EduNext. Tidak perlu waktu yang lama untuk bisa memahami atau menggunakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah hadir Ibu Rektor, Bu Reni. Bu Reni, saya persilahkan untuk memberikan sambutannya. Mangga, Bu Reni. Baik, sebentar. Iya, Bu. Mudah-mudahan tidak sedang diganggu sama makhluk mungilnya, Bu. Iya, ini ya, saya ini mau. Baik. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtunya. Semoga hari Sabtunya diisi dengan pertemanan baru ya dengan ITB, sebagian kembali ke kampusnya yang dulu, sebagian lagi dari Bapak Ibu baru saja bergabung dengan ITB. Selamat datang semuanya. Tadi udah assalamualaikum belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, suka double gitu ya, nggak apa-apa, double salam kan bagus. Baik, perkenalkan saya Reni Wiradikusuma. Saya sementara ini diberi amanah untuk urus-urus ITB bersama dengan tim khususnya di sini kantor WRAM, Pak Direktur, Pak Profesor Jaka Sembiring, kemudian ada Direktur Pendidikan, Pak Dr. Arif Haryanto, kemudian Direktur Pendidikan Non-Reguler, Bapak Profesor Andri Dian Nugraha, kemudian ada Sekolah Pasca Sarjana, Bapak Profesor Supriyadi. Coba lagi Pak Direkturnya.
Oke ya, 3. Pak Yusef, Direktur. Oh ya, Direktur. Oh iya, paling penting itu, Pak Direktur Pengembangan Pendidikan, ya Bapak Profesor Yusef Rosmansyah. Nah, beliau ini dream team-nya saya, ya. Jadi alhamdulillah punya tim yang sangat kompeten dan kompak, dan tentunya di bawahnya ada kasubdit juga yang sangat mendukung. Terima kasih kerja keras kantor tim WRAM. Jadi selama pandemi ini tentunya yang paling depan berhadapan dengan mahasiswa, apalagi mahasiswa baru seperti Bapak Ibu sekalian di sini, ya kawan-kawan di kantor WRAM ini. Jadi saya kalau ada masalah yang biasanya yang kena repotnya kawan-kawan di WRAM. Kalau ada pujian yang dapat saya begitu ya, kreditnya malah ke saya. Ya begitu kerja ikhlas kita semua. Baik, salam kenal. Jadi program non gelar ini masuk ke dalam program kerja Direktorat Pendidikan Non Reguler. Jadi sejak awal tahun lalu kita membentuk ada direktorat khusus ya pendidikan non reguler karena ITB melihat banyak layanan akademik ITB yang non reguler. Yang dimaksud dengan reguler itu ya yang S1 sarjana, S2, S3 ya, yang standar lah gitu ya, yang reguler, yang diatur secara sudah lama oleh kementerian dan ITB. Sementara ada layanan-layanan yang macam-macam, yang tidak kalah pentingnya, yang kebutuhannya real, yang harus dijawab segera oleh ITB. Nah, ini diperlukan pengaturan ataupun pengurusan yang lebih fokus, sehingga dibentuklah direktorat ini. Jadi masih baru, jadi Pak Andri, Pak Rahmat Sule, dan kawan-kawan di direktorat tersebut mohon kita semua sabar karena mereka ini juga baru, tetapi karya inovasi programnya sudah banyak ya. Jadi congratulations, selamat buat seluruh tim WRAM dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk bergabung bersama kami. Nah, jadi ada khusus untuk program non gelar di tingkat S2 ini, itu saya memang ngejar-ngejar terus ya. Ini kapan keluarnya ya? Kami tadinya inginnya tahun lalu, akhirnya berhasil tahun ini ya. Jadi karena menurut saya percaya ini adalah sesuatu yang bisa membantu tantangan pembangunan Indonesia. Jadi market yang ingin kami layani secara garis besar ya, mungkin juga ada lagi yang lain. Berarti yang baru terpikir oleh saya ketika awalnya kita ingin membangun ini ada 4, yaitu kelompok decision makers ya, para profesional di pembangunan nasional ini seluruh Nusantara. Masalah-masalah yang dihadapinya sangat multidisiplin. Nah, sementara banyak kawan-kawan di pemegang pemangku ya, pengambil keputusan ini background-nya mungkin apakah sosial, kemudian diberi peran di yang lebih teknik, kadang orang teknik, sains, matematik, fisika, taruh di bank, di kementerian, dan seterusnya, kesehatan ya, sampai itu kan terjadi seperti itu. Jadi ada kebutuhan para pengambil keputusan ini untuk memperluas kompetensinya untuk masalah yang bersifat multidisiplin. Jadi ITB, jadi kemana belajarnya? Nah, kami buka, gitu ya. Kemudian yang kedua, personal interest ya, semua orang itu apalagi ketika sudah berhasil, selalu ada interest-interest baru ya, yang tadinya belajar hukum, kemudian ingin juga tahu tentang arsitektur ya, dan seterusnya. Jadi personal interest dari halayak publik umum itu kita layani. Yang ketiga tentunya standar ya, continuing education, updating knowledge. Bapak Ibu bekerja di perusahaan-perusahaan, di BUMN, sudah lama tidak baca-baca buku lagi, tidak melihat referensi terbaru dan sebagainya.
Tentunya kalau di kampus dosen-dosen lebih memang tugasnya itu menyampaikan ilmu-ilmu secara lebih terkini. Nah, jadi kami memberikan layanan itu di tengah hoax dan sebagainya. Kita tentunya harus belajar dari ahlinya, dari sumbernya. Nah, dan yang keempat ini saya kebetulan saya juga ibu-ibu dan bahkan ini ya. Saya melihat Indonesia ini perempuannya ya di mana-mana populasi 50% ya. Dan apalagi di ITB itu sekarang 40% student body kita itu perempuan ya. Nah, tetapi setelah berumah tangga ya dan memiliki beberapa putra-putri kadang berhenti ya bekerja. Sementara beliau-beliau ini sangat kompeten, sangat potensial untuk berkontribusi bantu-bantu kita semua ya untuk kembali ke dunia kerja. Jadi back to workforce ini sesuatu yang harus kita bantu ya, dan bahkan sangat mungkin di zaman sekarang ini untuk bekerja dari rumah. Nah, jadi 4 kelompok itu adalah sasaran dari programnya Pak Andri dan kawan-kawan. Nah, bukan saja ITB hanya mendapat student ya, tetapi sebenarnya ITB juga mendapat manfaat. Ini ada timbal balik. ITB-nya mendapat manfaat untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu yang sangat berguna ya buat ITB. Kita ini tidak bisa hanya tahu merasa bagus internal gitu ya, tetapi mendapatkan interaksi, masukan ya, perbaikan-perbaikan dari para mahasiswa yang non reguler ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki program-program kami. Dan juga yang terakhir, ITB ini mendapat manfaat kita menjadi lebih betah lagi di kampus ya sebagai happy place karena kita merasa bahwa kita kemanfaatan yang lebih luas relevansinya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang mendapat manfaatnya dengan berkuliah di tempat kami, tapi kami juga sangat mendapatkan manfaat dari interaksi dengan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih telah berkenan untuk bergabung bersama kami. Dan yang terakhir, seperti tadi disampaikan, ini adalah baru, direktoratnya baru, ditambah pula pandemi, masalah administrasi, tentunya banyak sekali tantangan. Kami dengan rendah hati mohon maaf, walaupun ITB Institut Teknologi Bandung ya tentunya kadang-kadang teknologinya juga bermasalah begitu ya. Tetapi yang penting kita harus selalu membuka diri untuk perbaikan ke depan dan mohon masukan dukungannya terus. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Reri, Bu Rektor. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan ada beberapa aplikasi yang penting untuk kita gunakan. Nah, saya akan tunjukkan yang pertama adalah untuk aplikasi Office. Jadi memang ini fasilitas yang sekarang sudah terintegrasi dengan EduNext. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Office di kantor mungkin tidak terlalu masalah, tetapi kalau misalnya ada yang belum, saya akan coba share screen. Jadi bagaimana cara untuk Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi dari Office 365. Yang salah satu yang paling penting adalah kita menggunakan fasilitas Teams ya. Tapi kalau misalnya Microsoft Word, lalu kemudian itu kan ya sudah standar sekali lah gitu. Jadi saya kira Bapak Ibu tidak ada masalah lagi dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang MS Teams mungkin ada sebagian yang belum terbiasa. Nah, saya akan coba tunjukkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melihat screen saya. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Punten Pak Yayan bisa confirm atau Pak bisa sudah lihat ini ya Pak? Sudah bisa dilihat Pak. Microsoft. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke saya kembali lagi. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke office.com. Ini memang lamannya Microsoft. Kemudian Bapak Ibu tinggal sign in. Sebentar Pak, ini yang tampilnya sepertinya belum. Ini ada yang tershare-nya yang lain sepertinya Pak. Baik, sorry saya ulangi.
Ya, oke, saya pakai ini aja. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah, Pak. Ya, sip. Saya kembali lagi. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke office.com, lalu kemudian sign in, lalu kemudian Bapak Ibu silakan menggunakan akun yang tadi bisa dilihat di admission, laman admission tadi kan Bapak Ibu diberikan akun SSO dan itu adalah Bapak Ibu bisa gunakan sebagai untuk yang office. Lalu kemudian nanti bisa login. Setelah login, di sini akan ada aplikasi yang bisa kita install, yang kita bisa install. Nah, silakan Bapak Ibu install yang Office 365 ini. Salah satunya nanti yang akan Bapak Ibu install itu adalah MS Teams. Kalau yang sekali lagi, kalau untuk yang Word dan seterusnya itu silakan mau pakai yang lama atau tidak. Tapi kalau yang belum punya MS Teams, silakan diinstal MS Teams. Dengan demikian nanti Bapak Ibu akan punya aplikasi Office MS Teams yang bukan web-based tapi yang lokal gitu ya. Nah, saya coba akan tunjukkan yang EduNext. Nanti saya sekaligus informasikan. Ini contoh tampilan EduNext. EduNext tadi itu kalau Pak Ian tadi menunjukkan di awal, saya coba sign out dulu ya supaya kelihatan di awal. Nah, ini adalah laman EduNext. Silahkan Bapak Ibu sign in. Lalu kemudian tolong jangan lupa pakai SSO login. Betul ya Pak Yayan ya? Tolong dikonfirmasi kalau saya salah. Jadi Bapak Ibu menggunakan yang SSO login, jangan menggunakan yang di sini. Menggunakan yang SSO login karena Bapak Ibu sudah punya spesial login karena pada dasarnya EduNext ini juga bisa dipakai untuk yang tidak punya SSO ya Pak Yayan ya. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke SSO login. Nanti di sana akan keluar ini kebetulan karena saya sudah recorded, jadi nanti Bapak Ibu akan muncul ada laman yang tadi ada ITB-nya tadi, kemudian di situ ada laman Bapak Ibu masukkan akunnya, kemudian passwordnya, nanti akan muncul laman ini. Nah, laman di sini nanti akan muncul, maaf kalau sekarang masih belum bisa, karena DPK baru akan dibuat kapan Pak Ian? Tolong konfirmasi. Per tanggal 23, Pak. Per tanggal 23. Jadi nanti pas tanggal 23, Bapak Ibu sudah akan muncul proses yang Bapak Ibu ikuti gitu. Jadi Bapak Ibu akan ikuti. Kalau besok sudah bisa ikut yang gladi resik berarti kan Pak Ian ya? Iya Pak. Oke. Nanti saya share undangannya karena besok Direktorat Pengembangan Pendidikan akan coba mengundang seluruh sivitas baik dosen maupun mahasiswa termasuk Bapak Ibu sekalian untuk melakukan gladi resik pertama lah menggunakan EduNext ini karena memang ini launching untuk yang pertama juga di ITB begitu. Jadi besok diundang jam 10 ya Pak ya. Nanti saya share flyernya supaya lebih mudah untuk diingat begitu. Nah, jadi ini adalah platform yang akan kita gunakan. Nah, di dalam mata kuliah ini contoh saya ambil karena kebetulan saya ini statusnya sebagai dosen di sini. Nah, di sini nanti sudah ada joint conference. Ini salah satu alternatif kalau misalnya dosen akan menggunakan yang MS Teams. Nah, tetapi ada alternatif lain, saya akan konfirmasi terakhir ya. Kalau nanti akan menggunakan Zoom, kami akan informasikan. Jadi kami itu punya kekhawatiran kalau misalnya ada yang kesulitan menggunakan Teams, karena memang terus terang harus install dulu Teams-nya, gitu kan. Kalau tidak bisa join dalam conference ini, itu hari pertama atau hari pertama perkuliahan itu akan kita gunakan dulu menggunakan Zoom. Next-nya nanti akan ada dua kemungkinan sebenarnya, bisa menggunakan Teams, bisa menggunakan Zoom. Karena ITB sudah punya, tadi saya sampaikan kita punya corporate account untuk Zoom-nya gitu. Nah, jadi kurang lebih prosesnya akan seperti itu. Nah, lalu kemudian saya akan mulai untuk tanya jawab saja supaya bisa menjawab Bapak Ibu yang bertanya di sini. Tadi ada yang bertanya, saya sudah bayar tuition fee payment, tapi statusnya masih no paid. Oke, nanti saya akan coba informasikan ke Direktorat Keuangan untuk bisa memberikan status terakhir ya Pak Sidik ya. Mohon maaf kalau statusnya masih non paid. Lalu kemudian ini Bu Mega membagikan tadi slide-nya yang di-share oleh Pak Yayan. Lalu kemudian kalau jadwal bagaimana? Jadwal nanti kami akan coba bantu dengan menggunakan flyer yang kami akan kirimkan ke Bapak Ibu sekalian via email maupun via WA.
Ya, jadi nanti supaya Bapak Ibu misalnya kalau ingin melihat jadwal kelas lain itu juga sudah bisa di sana. Nanti akan kami bagikan. Lalu kemudian ada pertanyaan lain adalah maaf, mekanisme menambah. Ya oke. Jadi kalau mekanisme menambah ya ini ada dua sebenarnya begini. Kalau Bapak Ibu ingin menambah kelas, jadi misalnya ini sekarang Bapak Ibu menambah baru mengambil satu mata kuliah. Lalu kemudian memutuskan untuk menambah 2 mata kuliah, nanti silahkan kontak senternya nanti akan dibagi oleh Pak Andri di akhir acara. Silahkan memberitahukan kepada kami, nanti oleh kami karena ini sistemnya masih belum otomatis, jadi kami akan secara manual kami akan proses gitu, sehingga nanti Bapak Ibu akan terdaftar di 2 atau 3 kelas yang memang Bapak Ibu sampaikan inginkan. Tetapi sekali lagi ada kelas yang sudah full, kuotanya sudah full, ada yang belum. Nah, ya kalau masih yang belum, nanti kami akan informasikan kepada Bu bahwa itu bisa diambil begitu. Lalu kemudian non reguler mengajukan 2 term pembayaran. Oke, baik. Alangkah lebih mudahnya kalau sekali aja kayak Pak Andri. Baik, kemudian apabila ingin mengganti, untuk mengganti mata kuliah, mangga silahkan diinformasikan. Kalau mau di-cancel sekarang juga masih bisa, diinformasikan nanti prosesnya itu melalui help centernya yang dari direktoratnya Pak Andri. Di akhir nanti akan diinformasikan. Ya, tadi sudah saya jawab. Ada Bu, mungkin ini Ibu, saya nggak tahu, Zida Husnina. Jadi silahkan nanti menginformasikan kepada kami, nanti akan kami informasikan apakah kelasnya itu masih available atau tidak. Kalau masih available, nanti kami akan informasikan kepada yang mengajukan gitu. Pak Reza tadi, oke. Oke, sudah masuk ke SSO ya Pak Riza ya. Mohon dicek lagi. Nanti saya coba Pak Yayan coba bisa dicek. Oke, Pak Riza, baik. Nanti saya akan cek lagi kembali terakhir untuk apakah memang ada. Oke, ini ada jawaban dari Pak Anggara. Coba digunakan NIM. Ya. Baik, kemudian ada yang memungkinkan untuk sit-in. Ya, pada prinsipnya bisa. Jadi nanti sit-in itu bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau misalnya ingin melihat apakah misalnya saya tertarik untuk ngambil mata kuliah yang lain, gitu ya, silakan Bapak Ibu coba sit-in. Nanti kami coba kontak kami di kelas apa yang diinginkan. Nanti kami akan berikan informasinya supaya bisa diberikan link untuk sit-in-nya begitu. Nah, kira-kira begitu jawaban kami untuk yang Oke, apakah jumlah kurs berpengaruh pada tuition? Ya betul, Pak Auzan, karena memang tuition fee itu bergantung pada SKS-nya. Jadi kalau Bapak mengambil 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS itu tergantung dari SKS yang Bapak Ibu ambil begitu. Jadi ini nanti kalau Bapak menambah ya otomatis nanti akan bertambah juga tagihannya begitu. Oke, begitu. Lalu kemudian, Pak Menandesta, silakan masuk ke login admission ya Pak ya, admission ITB ACID, login lagi. Nah di sana nanti akan ada informasi SSO Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu. Kalau masih ada, oke saya ambil 2 tapi bentrok. Bagaimana solusinya? Ya, sementara ini saya memberikan solusi paling mudah adalah record. Kalau misalnya menginginkan. Jadi kalau misalnya masih menginginkan kedua-duanya, itu Bapak Ibu kami izinkan record sehingga nanti bisa dipelajari setelah ya mungkin bekerja begitu kan, ada juga yang memang bentroknya dengan waktu kerja begitu. Nah, tetapi kalau misalnya memang ingin mengedrop karena memang statusnya itu bentrok, silakan informasikan ke kami mana yang ingin di-drop, nanti kami akan lakukan itu. Begitu jawaban saya. Hidayatus Sufyan ya begitu. Oke, kalau recordingnya bagaimana? Baik, ini jadi judul pertanyaan yang pernah disampaikan kepada kami. Jadi begini, untuk sementara kalau yang Zoom, karena masih belum menggunakan yang akun corporate, jadi harus aktif Pak. Harus aktif merecord sendiri gitu. Tetapi kalau nanti, next-nya, kalau kami sudah menggunakan Zoom yang corporate, mudah-mudahan itu sudah langsung otomatis. Kalau yang Teams itu sudah kita setting, setiap perkuliahan, itu langsung di-record, tetapi masa penyimpanan hanya 2 minggu.
Jadi semua mahasiswa yang ingin memutar ulang, kalau tidak mau di-download, itu hanya punya waktu 2 minggu. Tetapi kalau mau dinikmati lebih lama, silahkan di-download, nanti bisa diputar ulang di manapun atau kapanpun gitu. Itu kalau Teams. Kalau yang Zoom, sementara ini, karena masih menggunakan akun personal, karena memang setiap fakultas punya akun masing-masing, maka kami mohon untuk record-nya oleh masing-masing. Jadi terpaksa harus record-nya record screen ya. Jadi bukan record Zoom karena atau koordinasi dengan dosennya nanti. Silakan nanti koordinasi dengan dosennya karena biasanya juga dosen tidak keberatan kalau misalnya selama tidak keberatan untuk di-record, silakan di-record gitu. Selama ini seperti itu prosesnya. Baik, kemudian oke. Jadi Bu Tasya pengisiannya baru besok Pak Bu. Jadi karena memang kami menyebutnya sebagai pembuatan DPK, daftar peserta kelas. Itu akan kami proses hari ini. Besok mudah-mudahan sudah bisa diketahui semuanya mata kuliahnya. Jadi tolong ditunggu aja. Ya, jadi mohon ditunggu saja untuk pengisian di EduNext-nya. Oke, ada kegiatan khusus yang tatap muka atau offline. Sementara belum ada rencana Pak Daren karena memang situasi belum memungkinkan. Terus terang untuk mahasiswa reguler pun mereka juga sudah mulai bertanya kepada kami. Kami masih belum berani begitu untuk memulai, tapi pembicaraan sudah mulai akan ada untuk pelaksanaan untuk yang reguler ya Bapak Ibu ya. Untuk yang non reguler kami masih belum sampai ke sana begitu. Kira-kira begitu Pak Daren jawaban saya supaya tidak membuat dingan-dingan kalau orang Jawa bilang ya, ditunggu-tunggu gitu karena situasi masih belum memungkinkan. Status kampus kami masih status terbuka terbatas. Jadi dosen pun untuk masuk harus mendapatkan izin gitu. Baik, bekerja mendadak berhalangan meeting lain. Oke. Ya bisa Pak Reza, kita prinsipnya fleksibel sajalah karena kami memahami situasi Bapak Ibu sekalian begitu. Oke, lalu kemudian apakah jadwal masih sesuai? Masih Pak Ali ya. Jadi pada dasarnya masih, nanti kami akan finalkan gitu. Bu Edna untuk yang login password tolong lihat ke admission. Mengambil 4 mata kuliah dengan tulis tapi terjemah mata kuliah bagaimana melihat cara kuliah yang tidak bisa saya ambil karena sudah full. Oke, jadi memang informasinya melalui email. Jadi kemarin yang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merencanakan 4 tetapi ternyata setujui 3, itu artinya salah satu memang sudah full gitu. Nanti kami bantulah siapa yang sudah full ya, mata kuliah apa yang sudah full, nanti kami bisa informasikan melalui laman admission. Pak Irfan tolong dicatat ya. Jadi kalau nanti kelas sudah ada yang full, kita pasang di admission atau di kelas atau di tempatnya Pak Andri juga bisa ya gitu. Untuk melihat apa mata kuliah apa saja yang sudah full. Yang seingat saya yang sudah full itu yang memang paling favorit di mana-mana itu adalah kelas-kelas dari SBM. Seingat saya itu full semua ya Pak Irfan ya kalau nggak salah. Ya. Jadi, yang SBM sudah full semua. Ya. Kalau yang lain rasanya masih ada beberapa. Masih ada. Ya. Begitu Pak Riza jawaban saya. Baik, kalau ada yang bertanya lagi silakan. On mic juga boleh, langsung bertanya juga boleh, silakan. Kalau mau tidak mau menulis karena kadang-kadang tulis agak repot. Oh ya, saya coba share untuk undangan besok ini sekaligus supaya Bapak Ibu melihat bagaimana penggunaan maaf saya cari dulu Pak Yayan punya undangan yang dari Ditbangpit untuk mahasiswa dan dosen yang untuk hari Minggu untuk gladi resik. Tolong di-share Pak Yayan. Sebentar, saya cek dulu Pak, sebentar. Ya. Saya juga lagi cari sebentar. Atau siapa yang lain kalau dari tim WRM yang ada yang punya, mangga di-share undangannya supaya Bapak Ibu di sini bisa mengetahui jadwalnya. Ya Pak Agus, nanti kami informasikan di akhir acara untuk kontak senternya. Nanti dikelola oleh teman-teman dari Direktorat Pendidikan Non-Reguler. Jangan khawatir. Nanti juga kami akan terus komunikasi via WA. WA tersebut itu bisa interaktif ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu terima WA tersebut interaktif. Jadi ada orang yang di belakangnya. Atau nanti via WA yang dari dari Direktorat Pendidikan Non-Reguler. Nanti ada staf yang akan bertugas menjawab langsung.
Baik, ada Pak Yan? Belum ketemu. Saya juga nggak ketemu. Sebentar. Saya kemarin bukan yang flyernya, yang flyer. Saya supaya mudah. Mohon maaf, saya coba cari dulu di. Oh, oke, sorry. Ini informasi terbaru. Jadi Bapak Ibu, mangga coba saya akan coba tunjukkan ini informasi lagi untuk yang CX. Saya coba share screen lagi. Jadi Bapak Ibu ternyata bisa mengakses CX juga. Ya. Jadi ini yang kami sebut CX, Bapak Ibu sekalian. Ini ada namanya CX. Alamatnya adalah Akademik ITB ACID. Silakan dicoba Bapak Ibu sekalian. Akademik ITB ACID. Ya kalau yang sudah alumni baru-baru sudah terbiasa lah itu ya. Akademik ITB ACID. Lalu kemudian Bapak Ibu silakan login. Nah, pilih yang INA login. Nah, ini karena kami ini tidak konsisten. Kadang-kadang nyebut SSO, kadang-kadang kami nyebut INA gitu. INA itu ITB Network Account. Silakan menggunakan INA login. Lalu kemudian, kebetulan ini karena saya sudah pernah login, jadi otomatis. Mohon maaf. Nanti tapi pada prinsipnya nanti akan muncul ada laman di mana Bapak Ibu harus mengisikan INA login menggunakan NIM. Jadi menggunakan NIM-nya saja, jangan pakai email, menggunakan NIM. Lalu kemudian setelah itu nanti Ibu akan mendapatkan layar seperti ini. Hanya memang tidak selengkap ini karena kebetulan akun saya sebagai dosen. Jadi nanti informasinya ada di sana. Pak Ari ada nggak di sini? Pak Ari ada, Pak Ari? Pak Ari bisa tunjukkan yang lengkap itu ininya Pak Ari. Saya nggak tahu Pak Ari join di hari ini atau tidak. Kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Tapi prinsipnya ini Bapak Ibu bisa jadi mahasiswa nggak ada ya? Kalau bisa ditunjukkan langsung kan bisa. Atau silakan dicoba dulu lah gitu ya. Nanti kalau misalnya di situ ada jadwal juga mestinya ya. Jadi ada jadwal kalau misalnya menginginkan mengetahui kelas-kelas lain itu jadwalnya kapan gitu. Jadi itu sudah ada informasinya di sana. Nanti juga informasi lain seingat saya kemarin kita bersepakat yang diinformasikan kepada mahasiswa non reguler adalah yang pertama adalah jadwal, yang kedua tadi apa ya, saya lupa saya. Oh ya, kalender perkuliahan plus daftar hadir ya. Jadi yang berikutnya adalah kontrol panel. Artinya kalau Bapak Ibu ingin mengetahui username Anda. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui username, di sini ada kontrol panel. Maaf ini yang tadi yang saya sebut sebagai SSO tadi. Silakan masuk. Nah, di sini ada akun Office 365-nya. Ya, jadi Office 365-nya Bapak Ibu sudah bisa gunakan. Lalu kemudian untuk yang EduNext menggunakan SSO. Memang ini kami tidak integrated antara Office 365 dengan CX, jadi dua akun yang berbeda. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mangga silakan kalau masih ada pertanyaan kita boleh diskusi. Oke, ini Pak Ali SBM full dibuka lagi. Jadi setiap semester kami akan buka kelas-kelas seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tapi memang yang ditawarkan akan berbeda. Karena memang mata kuliah yang ditawarkan itu mengikuti semester. Rambut, nggak mau makan, ada rambut. Jadi tolong nanti dicek saja apa yang kita tawarkan setiap semester itu nanti akan berbeda. Semester ganjil dengan semester genap itu berbeda, begitu. Baik, kemudian ini Pak Menandista ini jam 1 sebenarnya itu untuk yang mahasiswa Unpad, Pak. Jadi jam 1 itu untuk mahasiswa Unpad. Nggak apa-apa ya kalau mau hadir juga nggak apa-apa. Itu untuk mahasiswa Unpad kami yang akan join dengan kami. Atau jangan-jangan Mas Men ini dari Unpad nih, saya nggak tahu. Baik, lalu kemudian tuition fee menggunakan kredit card. Ya tadi juga ada masalah dengan yang di luar negeri. Baik, saya informasikan kalau boleh Pak Majid Ginting diinformasikan secara japri Pak chatnya. Nanti saya catat, saya laporkan karena mestinya sih sudah bisa karena informasi dari Direktorat Keuangan sudah live begitu sejak kemarin. Baik, kemudian coba sudah ada. Terima kasih Pak Anggara informasinya. Kemudian apakah peserta belum mengajukan 2 termin pembayaran untuk sesi yang Anda ambil? Bu Fevia, kami harus jawab tidak, Bu ya. Jadi silakan dibayar sekali saja ya. Jadi silakan.
Oke. EduNext tidak bisa untuk user dan password. Tadi disampaikan kita menggunakan NIM ya Pak Yayan ya. Iya, pakai akun SSO saja Pak. Yang ini. Ya, tapi NIM kan itu ya. Namanya nama NIM kan ya. Ya. Betul, Oke, betul. itu pakai NIM. Ya, tolong dicek. Ya, mungkin saya izin share lagi untuk halaman yang barusan. Mangga. Ya, untuk akses SSO dan EduNext yang digunakan adalah username dan password ini. Jadi yang sudah tercantum di laman admission, Bapak dan Ibu silakan login lagi dengan nomor seleksi dan password yang digunakan untuk mendaftar. Kemudian di halaman pertama, begitu Bapak dan Ibu berhasil masuk dari halaman login, itu sudah ditampilkan NIM Bapak dan Ibu, username, dan password yang bisa digunakan untuk login ke EduNext. Ya, mungkin itu informasinya yang bisa saya sampaikan. Baik. Enggak, Pak Arief, terima kasih. Mangga. Silakan dicoba lagi ya. Jadi ya mungkin karena pertama kadang-kadang banyak. Tapi kalau sudah masuk saya kira mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Baik, lalu kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau nanti semester depan kita akan mengikuti lagi, NIM-nya bagaimana? Nanti akan berubah, Bapak Ibu. Jadi karena memang sifatnya non-reguler ini per semester. Nah, pendaftaran perlu pendaftaran dari baru. Nanti kami coba buatkan sistem yang bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian, gitu, supaya tidak harus mengisi baru begitu. Jadi saya coba usahakan karena masih punya waktu panjang lah 4 bulan. Nah, jadi untuk yang ya kalau orang bisnis bilang itu customer regular lah ya, regular customer itu harus dibantu gitu ya, Pak Randi. Nanti kita bantu supaya bisa bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian tanggal 22, oke, Pak Irwan bisa, no problem, silahkan diproses setelah tanggal 22. Nggak apa-apa kalau misalnya, tapi kalau bisa mobile banking kan bisa kapanpun ya. Baik, begitu. Baik, kemudian ada mata kuliah Big Data, nanti semester 2, apakah mata kuliah yang sama di dalamannya dan kelanjutannya? Nanti silakan ditanyakan ke pengajarnya, Pak, ya. Jadi, saya tahu ini mata kuliah yang termasuk favorit, Big Data ini. Jadi, silakan nanti dikonsultasikan dengan dosen pengajarnya, kalau misalnya ada pendalaman dan seterusnya, dan semester depan apakah akan ada lanjutannya, begitu. Oke. Pak Stefan, nanti kita bantu, silakan nanti via WA yang nanti akan di-share ya, nanti dibantu langsung. Oke, jadwal DCX ya betul. Jadwal DCX itu adalah acuannya ya. Jadi karena kalau ada yang berbeda berarti nanti kita pakai yang CX. Mohon maaf. Kalau misalnya nanti ternyata ada masalah, tolong diinformasikan kepada kami ya, Bu Nur Fitri. Baik, kemudian untuk informasi akademik, apakah akan dikirimkan melalui mahasiswa ITB ACID? Kami akan buat 2 saja. Jadi kalau khawatirnya belum terbiasa dengan mahasiswa ITB ACID, kami akan gunakan juga untuk informasi yang menggunakan email waktu Bapak Ibu mendaftar. Jadi supaya tetap terkomunikasikan. Oke. Oke, namanya salah, bisa nanti diinformasikan. Silakan. Saya tidak tahu nih, kayaknya mungkin Bapak Konstantin ya. Silakan diinformasikan nama yang benar, nanti kita revisi. Tapi memang tidak bisa by system langsung ya, Pak. Saya nggak tahu Pak Irfan sudah bisa diperbaiki by system atau harus manual oleh kita untuk masih manual, Pak. Masih manual. Oke. Kalau nanti diinformasikan, nanti kita bantu untuk perbaikannya. Baik, kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada lagi, saya masih nyari undangannya. Saya kelupaan, saya berjanji untuk men-share undangannya. Maaf. Sebentar, saya cari sebentar undangan untuk besok pagi. Baik, nah ini ketemu. Oke. Ya, saya share melalui chat, sekaligus saya juga akan share screen supaya Bapak Ibu bisa melihat langsung hari ini. Mohon maaf.
mohon maaf. Oke. Ya, ini undangan untuk besok pagi. Silahkan dihadiri jam 10 ya kalau tidak salah. Jam berapa? Saya lupa saya. Ini nggak ada tanggal jamnya. Pak Yan jam berapa besok? Sorry, ini kok kayaknya nggak ada jamnya. Jam 14 kalau nggak salah malah Pak. Jam 14. Oh baik, Jadi tolong dicatat jam 14. Ini kayaknya belum ada jamnya Pak. Tolong ini aja informasikan aja. Jadi silakan besok hadir di acara kami untuk bisa dinikmati melalui YouTube ya Pak Yayan ya, karena tidak harus menggunakan Zoom. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sambil santai gitu, tidak perlu login ke Zoom. Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom karena ini akan di streaming melalui Zoom juga. Ya, jadi silakan besok jam 2 silakan hadir untuk mencoba memulai lah kira-kira begitu. Oke, nanti yang problem case by case silahkan kontak ke kami, nanti kami bantu melalui helpdesk yang disiapkan gitu. Kalau yang dimaksud Bu Fani itu, mohon maaf Bu Fani, supaya saya jelas, boleh open mic yang tidak bisanya ke laman apa ya Bu Fani ya? Saya masuk ke yang login yang academic.itb.ac.id, itu kan untuk masuk ke dalamnya, itu untuk masukkan SSO code, itu kan sebagai mahasiswa, saya masukin username, email mahasiswa yang sudah diberikan juga passwordnya ya. Oke. Tapi tidak sudah masuk yang SSO ya, yang INA ya, maaf. Iya, yang INA ya. Oke. Nanti coba kami cek. Baik, nanti kami cek Bu Fani ya. Tolong nanti kita komunikasi nanti via WA yang kami share. Pak Arif, mungkin untuk loginnya tadi apakah itu kan kalau yang tadi ditampilkan ada yang pakai add ya Pak ya. Nah, biasanya kalau yang SSO itu tanpa add Pak, jadi NIM-nya saja gitu. Ya. Maaf. Baik. Jadi Bu Fani, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pakai alamat emailnya, tapi NIM-nya saja, yang depannya saja, yang angkat itu. Silakan dicoba lagi. Mudah-mudahan sudah. Jadi Mas Danang nih artis iklan saya nih, Coach Danang ini. Terima kasih Mas Danang. Baik. Baik, bertukar mata kuliah via WA akademik dibilang libur, apa sebenarnya nomor ini? Maaf, itu nanti bukan ke akademik ya, Bu Etna, nanti kami informasikan nomor yang baru. Oke, kita share saja Pak Andri, silahkan. Baik, untuk kontak centernya. Terima kasih Pak Arif, izin share untuk PowerPoint-nya. Saya mau infokan dulu. Oke, baik Bapak Ibu, berikut kontak untuk help center-nya. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Nunu ya di Direktorat Pendidikan Non-Reguler ITB dengan nomor WhatsApp-nya 0812-2179-393. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai nanti akademis ya ataupun teknis, silakan di WA ke sini, nanti akan kami respon. Ya. Baik, mungkin demikian. Mohon silakan untuk di capture. Ya, saya stop sharingnya. Terima kasih Pak Arif. Ya, mangga. Baik, saya kira saya juga nggak bisa login di password laman admission. Waduh, ini maksudnya Pak Randi lupa password di admission-nya ya Pak ya? Boleh open cam, open mic? Oke, silakan kontak nanti kalau Pak Randi lupa admission-nya, nanti dibantu teman-teman Pak Ivan, bisa kita bantu ya untuk yang. Bisa Pak. Jadi Pak Randi mungkin akan kami kirimkan kembali password admission-nya ke alamat email Bapak. Mungkin ditunggu beberapa saat lagi. Okay, sudah bisa ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Baik, ya ini saya juga perlu mohon maaf dulu karena terus terang saya Pak Andri ini apa namanya ya, kalau mobil baru masih in Ryan lah gitu ya Pak Andri ya, jadi masih pertama kali kita coba.
terus terang saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah bersedia untuk join di program kami. Lalu kemudian mohon masukannya seperti disampaikan oleh Bu Rektor tadi, mohon sampaikan kepada kami apa yang perlu kami perbaiki. Kami siap untuk memperbaiki. Lalu kemudian untuk yang hal-hal yang memang menghambat, silakan diinformasikan. Kami coba untuk respon secepat mungkin. Tapi mohon maaf ya, kadang-kadang staf kami juga tidak selalu on call gitu ya. Jadi mohon maaf, nanti tolong ditunggu saja begitulah. Tapi prinsipnya kami selalu akan siap untuk membantu. Dan jika memang ada yang selalu atau ada hambatan yang memang konsisten, saya akan bisa call langsung, saya atau Pak Andri akan bisa langsung call langsung kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau yang sifatnya memang sangat urgent, kami siap untuk telepon langsung kepada Bapak Ibu sekalian begitu. Jadi di sini ini ada tiga direktorat yang langsung sebenarnya ada 4 malahan ya. Jadi yang pertama adalah direktorat saya karena mengelola admission, ada direktoratnya Pak Andri karena yang mengelola programnya ini programnya Pak Andri. Saya tugasnya menjualkan aja. Ya, saya menjualkan saja. Pak Andri yang punya program, lalu kemudian Pak Yayan itu dari pengembangan pendidikan itu yang memfasilitasi pelaksanaan programnya. Lalu ada satu lagi DSTI, sistem informasi itu yang mengelola adalah dari DSTI. Begitu. Jadi seperti itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya bersyukur cukup banyak yang hadir. Pertemuan hari ini akan kami share. Coba kami akan share ke YouTube kalau misalnya nanti akan ingin diputar ulang untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin terlewat atau ingin diulang kembali. Nanti tolong dibantu sama Bu Ami ya untuk kita share melalui YouTube. Informasinya nanti akan kami broadcast melalui email atau melalui WA. Begitu, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan perkuliahannya berlangsung lancar. Saya mau sapa beberapa teman saya kenal. Ada tadi Mas Andri, Mas ini senior saya di IAM ini. Waduh, saya luar biasa ini. Siap, Mas. Makasih sekali. Siap. Kemudian ada Mas Danang yang sudah bersedia jadi bintang iklan tapi gratisan. Baik, saya lihat juga nih kalau nggak salah Pak Jovan ini mudah-mudahan belum saya seangkatan, tapi saya nggak tahu. Tapi silakan. Jadi banyak yang sudah cukup senior lah. Pak Arif ingin konfirmasi ulang, maaf Pak, untuk gladi besok itu saya tadi cross check kembali itu untuk dosen Pak. Untuk dosen. Untuk dosen, betul Pak. Gitu. Maaf, jadi undangannya tidak jadi ya. Mohon maaf. Besok hanya untuk dosen. Untuk dosen Pak, untuk persiapan kuliah di hari pertama Pak, apa yang harus disiapkan dosen sih Pak, lebih ke sana. Oke, baik. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah lah. Kalau masalah kita standby ya Pak Yan ya. Saya, Pak Andri, Pak Irfan, dan tim yang lain itu akan standby hari Senin selama perkuliahan. Kalau ada masalah silahkan kontak, nanti kami share. Tadi salah satunya dari Pak Nunu, nanti Pak Nunu kita koordinasi bersama dengan mana yang bisa membantu secepatnya begitu. Kita bikin WAG aja Pak Andri ya, nanti supaya hari Senin kita bisa merespon dengan cepat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh teman-teman. Begitu. Kalau channel YouTube-nya nanti kami pakai yang Direktorat Pendidikan. Tolong disilahkan dilihat aja di Direktorat Pendidikan ITB. Direktorat Pendidikan ITB. Itu sudah ada video-video kami, nanti kami akan share juga di sana. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Pak Andri. Saya mengantarkan programnya. Ya, kemudian terima kasih Pak Yayan yang sudah membantu saya, juga Pak Irfan. Mudah-mudahan hari Senin, kalau sudah kuliah hari Senin, berlangsung lancar. Kalau ada masalah, sekali lagi, seperti warung Padang, kalau nggak enak beritahu kami, kalau enak beritahu yang lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berlangsung secara non reguler yang menjadi reguler setiap semester dan bisa menambah apapun yang diinginkan dari para mahasiswa yang jalan dalam program ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, salam sehat terus. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Arif, Ibu Bapak semuanya. Ya,